Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul muhtaramin para ulama, para tokoh masyarakat yang khusus, pada seluruh jajaran kepengurusan Masjid Darussalam yang kami hormati, yang kami taati, dan yang kami tunggu-tunggu barokah kami. Alhamdulillah sore ini kita bisa melanjutkan kegiatan ilmu, kegiatan ilmiah yang di sini kami akan menjelaskan tentang salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib yang biasa kita lakukan sebenarnya tidak terkhusus dalam bulan Ramadan. Akan tetapi karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangatlah mulia, yang mana amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang sebelumnya masih belum melaksanakan sholat rawatib dalam bulan Ramadan ini, kita usahakan seluruh sholat rawatib yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita bisa melakukan dengan istiqomah. Salah satu yang menjadikan kita ringan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah adalah dengan kita mengetahui apa fadilah dari ibadah tersebut, apa fadilah dari kesunahan yang diajarkan oleh Rasul. Sehingga kami akan membacakan hadis-hadis mengenai tentang salat sunnah rawatib. Sebelum kami melanjutkan hadis, hikmah Rasulullah mengajari kita untuk melakukan salat rawatib, salat qabliyah maupun ba'diyah, itu adalah sebagai penyempurna terhadap salat fardu yang kita lakukan. Kita akui atau tidak, salat fardu kita itu biasanya masih ada kekurangan, dan kekurangan yang paling besar adalah kekhusyukan kita ketika kita sholat. Sehingga kekurangan itulah yang kita bisa tampil dengan melakukan sholat sunnah, qabliyah ataupun ba'diyah. Itu hikmah dibanding kita disyariatkan untuk melakukan sholat qabliyah ataupun ba'diyah. Dan setiap sholat itu memiliki faedah tersendiri. Dan ketika kita melakukan secara keseluruhan, maka insya Allah semua faedah yang disampaikan oleh Rasulullah, ya kita akan mendapatkan. Sebagaimana kita hidup di dunia ibaratkan menanam di sebuah kebun. Sesuai dengan apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita panen. Berbagai macam tumbuhan, ya terserah kita mau kita tanami apa apapun kita, maka nanti itulah yang akan kita panen. Di dunia pun begitu. Ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu amatlah banyak dan tidak mungkin untuk kita lakukan semua, sehingga perlu kita untuk memilih. Dan yang paling utama untuk kita pilih adalah kesunahan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam praktek salat rawatib ini sendiri itu terbagi menjadi dua. Kalau ulama itu membagi menjadi dua. Ada yang sunnah rawatib yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Maksud dari salat rawatib yang muakkad adalah salat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu berjumlah 10 rakaat. Baik Rasulullah dalam keadaan santai berada di rumah atau Rasulullah dalam keadaan bepergian, itu
Sehingga ulama mengajari kita ketika semisal kita tidak mampu untuk melakukan seluruh sholat sunnah rawatib, yang maka paling tidak kita bisa melakukan sholat sunnah rawatib yang muakkad, yaitu jumlahnya 10 rakaat. Kalau kami perinci 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib yang muakkad. Ketika kita melakukan semua, maka janji Rasulullah adalah Allah akan membangunkan surga untuknya, membangunkan rumah di surga untuknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Haddad dalam kitabnya Rasul Umat Muhammadiyah, beliau mengingatkan salah satu faedahnya melakukan salat sunnah rawatib adalah al-man hafadhu al-rasidai asyara rakatan fil yawmi wa qillati banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga atau istiqomah melaksanakan 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan rumah baginya kelak di surga. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, an Ummi Huwaidah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asyara rak'atan tatawwu'an ghayra fariidatin illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba yang muslim yang melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam selain sholat fardu, kecuali Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. 12 rakaat yang dimaksud oleh Rasulullah itu dijelaskan dari riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yaitu arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, warakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah sholat zuhur, warakaataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib, warakaataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya, warakaataini qabla sholatil ghada'i, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Barang siapa yang istiqomah melaksanakan 12 rakaat ini, maka janji Rasulullah adalah akan dibangunkan rumah di surga. Itu ketika kita melakukan 12 rakaat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Satu persatu dari 12 tersebut itu memiliki faedah tersendiri. Kami awali dari sholat 2 rakaat sebelum subuh atau yang disebut dengan qobliyah subuh. Faedah atau fadilah seorang yang melakukan sholat qobliyah subuh adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum salat subuh itu lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, isi dunia ya semua kekayaan dunia, baik itu berupa rumah yang indah, mobil yang mewah, istri yang cantik, anak yang solihah, itu semua adalah isinya. Dan 2 rakaat yang kita lakukan itu lebih utama daripada hal itu. Sehingga semisal kita memiliki tetangga yang dari segi dunianya sudah memiliki semua, namun yang tidak melakukan sholat qobliyah subuh, maka jangan kita merasa ini. Bahkan kita harusnya merasa lebih bangga daripada orang tersebut. Mengapa? Karena hadis Rasulullah atau
oleh untuk bisa melakukan sholat qobliyah subuh. Sehingga meskipun tidak memiliki apa-apa, kalau kita istiqomah melakukan sholat qobliyah subuh, maka seakan-akan kita memiliki seluruh dunia dan seisinya. Itu hadis pertama yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah dullani ala amalin yang fa'uni Allahu bihi qala alaika bi raqbil fajri fa inna fiha fadilatan. Ibnu Umar bercerita bahwa dulu ada seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah yang mana ia meminta amalan yang bisa bermanfaat baginya. Meminta kepada Rasulullah sebuah amalan yang bisa memberikan manfaat baginya. Akhirnya Rasulullah memberikan amalan yaitu alaika bil fajr. Kamu istiqomahlah untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Mengapa? Kata Rasulullah, fa inna fihi fadilatan. Karena di dalam 2 rakaat subuh itu terdapat sebuah fadilah yang amat besar. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan keistimewaan sholat subuh. Tapi satu hadis saja sebenarnya sudah cukup untuk memotivasi kita agar kita tidak meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh, yaitu hadis rakaat bulan fajr itu dengan dunia orang rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam praktek qobliyah subuh ini ada keistimewaan. Maksudnya dari Rasulullah itu mengajarkan surat yang khusus untuk qobliyah subuh. Ada hadis yang menjelaskan surat-suratan yang dibaca ketika subuh. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad ta'dilu salasal qur'ani wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu bil qur'ani wa kana yaqulu fi rak'atayil fajr wa qala hadza rak'atani fihi rubu'ul. Rasulullah bersabda, qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sehingga kalau di hadis lain diterangkan bahwa kalau sepertiga Al-Quran berarti ketika kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka seakan-akan kita sudah menghatamkan Al-Quran. Sehingga benar ketika tradisi ulama Jawa ketika sholat tarawih rakaat yang kedua itu membaca surat Al-Ikhlas. Mengapa? Karena memang dari sekian surat yang ada pada Al-Quran yang paling istimewa adalah surat Al-Ikhlas. Mengapa? Karena 1 kali membaca surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan membaca Al-Quran sebanyak sepertiga dari Al-Quran. Yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun, itu sebanding dengan Al-Quran, seperempat dari Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas itu sepertiga, kalau Al-Kafirun itu seperempat. Dan 2 rakaat wakana yaqulu fi rak'atil fajr, dan 2 surat ini yang dibaca oleh Rasulullah di saat qobliyah subuh. Sehingga ini yang diajarkan oleh Rasulullah. 2 surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun kita baca ketika melakukan sholat qobliyah subuh. Namun juga ada pembahasan di kitab Fathul Mu'in. Di situ diterangkan juga ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah ketika sholat qobliyah subuh itu membaca surat Alam Nashrah dan Alam Tara. Di situ ada hadis atau ada maqalah man qara'a alam wa alam lam tusibuhu alam. Barang siapa yang membaca surat Alam Nashrah dan Alam Tara, maka ia tidak akan terkena penyakit.
Zainuddin Al-Ghifari mengumpulkan dari kedua hadis karena kemungkinan memang benar semua, sehingga beliau menganjurkan rakaat pertama dalam surat dalam qobliyah subuh itu membaca Alam Nashrah dan Al-Kafirun. Untuk rakaat kedua membaca Alam Taro dan Al-Ikhlas, untuk menggabungkan dari kedua hadis yang menjelaskan surat yang dibaca ketika qobliyah subuh. Itu khusus untuk qobliyah subuh. Memang ada surat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan dari semua salat rawatib itu yang paling dijaga atau yang paling diistiqomai oleh Rasulullah adalah salat qobliyah subuh. Sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyidah Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kan yuhafidhu alaihi ma hafadatan syadidatan. Sayyidah Aisyah berkata, lam yakun an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min al-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajr. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menjaga sesuatu dari hal-hal yang sunnah yang mana menjaganya itu lebih menjaga daripada dua rakaat subuh, sehingga kesunahan yang paling diistiqomai atau yang paling diperhatikan oleh Rasulullah adalah dua rakaat subuh atau yang disebut dengan qobliyah subuh. Itu fadilah salat qobliyah subuh. Setelah itu qobliyah zuhur. Fadilah salati qobliyah zuhri wa ba'daha. An-naman wa dzalaiha haramallahu jasadahu 'ala. Barang siapa yang istiqomah melaksanakan salat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk masuk ke neraka. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuhafidhu 'ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu jasadahu 'ala." Barang siapa yang istiqomah untuk melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk masuk ke neraka. Dalam artian berarti akan diselamatkan dari neraka bagi orang yang istiqomah melakukan salat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, semuanya 4 rakaat. Iya, memang berat, namun ketika kita mengingat hadis ini, insya Allah rasa berat itu akan hilang. Karena bagaimanapun yang paling menakutkan adalah ketika kita dihadapkan dengan neraka. Dan Rasulullah memang banyak memberikan amalan bagaimana cara kita agar terhindar dari api neraka, dan salah satunya adalah dengan melaksanakan qobliyah zuhur dan qobliyah dan ba'diyah zuhur, semuanya 4 rakaat. Hadis lain menjelaskan, Ruwiya an-Sauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu an yusalliya ba'da nisfi nahari, faqalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, inni araka tastahibbu as-salata hadhihi as-sa'ah. Qala tuftahu fiha abwabus sama' wa yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bi rahmatihi ila khalqihi wa ila salatu kana yuhafidhu fiha Adam wa Nuh Ibrahim wa Musa wa Isa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku melihatmu sangat senang untuk melakukan salat waktu ini. Yang dimaksud adalah waktu sebelum salat zuhur. Sayyidah Aisyah bertanya, apa alasan Rasulullah mengapa kok sangat senang ketika beliau melakukan salat qobliyah zuhur. Akhirnya Rasulullah menerangkan bahwa, wahai Sayyidah Aisyah, di waktu ini itu langit Allah membuka pintu-pintu yang ada di langit, sehingga Rasulullah ingin
ketika pintu itu dibuka, Rasulullah naik dengan amal Rasulullah memiliki amal itu naik ke langit, sehingga di waktu yang bertepatan dengan terbukanya pintu langit, Rasulullah memiliki amalan yang bisa beliau amalkan, yaitu salat qobliyah dulu. Yang kedua, yang dulu Allah tabaraka wa ta'ala berahmati ila khalqi. Di saat ini Allah itu akan memandang makhluknya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Dan ketiga, sholat ini, sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, ini merupakan sholat yang juga dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga Nabi Isa. Itu dari fadilah untuk melaksanakan sholat zuhur. Intinya sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, ketika kita istiqomah melaksanakannya, insya Allah diri kita akan dibebaskan dari api neraka sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu salat ba'diyah di salat qobliyah asar. Fadilah melakukan salat qobliyah asar adalah kita akan didoakan oleh Rasulullah dengan doa ar-Rahman, yaitu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan salat qobliyah asar 4 rakaat. Ini doa langsung dari Rasulullah yang sampai sekarang itu masih ada. Ila yaumil qiyamah doa ini akan terus dipanjatkan oleh Rasulullah, sehingga guru kami Kiai Haji ketika menjelaskan doa ini, beliau juga berpesan tidak hanya doa ini, namun doa-doa lain yang ada yang telah dipanjatkan oleh Rasulullah yang masih berlaku sampai sekarang. Ya, usahakan kita juga mencarinya. Mengapa? Ya karena doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah itu pasti doa yang mustajab, pasti diijabahi, pasti dikabulkan oleh Allah. Dan salah satu doa Rasulullah adalah bagaimana dia melakukan qobliyah asar 4 rakaat. Insya Allah dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasul kepada kita yang melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat, kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa lain yang dipanjatkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, barokailah umatku di waktu paginya, sehingga ketika waktu pagi kita sangat dianjurkan untuk tidak tidur. Mengapa? Agar mendapatkan doa dari Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu salat qobliyah asar. Setelah itu salat qobliyah di salat ba'diyah maghrib. Diterangkan dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin lam yatakallam fi ma bainahunna bisu'in udirna bi ibadati 16 sana. Barang siapa yang melakukan salat ba'diyah maghrib, doa setelah maghrib, salat setelah maghrib 6 rakaat sebelum ia berbicara dengan pembicaraan yang tidak baik, maka sebanding dengan melakukan ibadah 12 tahun. Ini sangat besar fadilah atau bahaya yang diberikan oleh Allah, yaitu sebanding dengan ibadah selama 12 tahun, dan itu sangat lama. Jadi 6 rakaat pahalanya seperti ibadah selama 12 tahun. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana salat ini oleh ulama disebut dengan salat rawatib.
sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Fadilah yang kedua, an-naman hafadhu 'alaiha wa Allahu lahu ta'ala baitatin jannah. Sebagaimana juga fadilah yang bagi orang yang melakukan salat yang maghrib adalah akan dibangunkan rumah di surga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, Ruwiya an-Sayyidah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shalla ba'da al-maghrib 20 raka'atan faqad baligha." Siapa yang melakukan salat maghrib setelah melakukan salat maghrib yang melakukan 20 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Terakhir, salat qabliyah isya dan salat ba'diyah isya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un qabla al-dhuhri ka'arba'in ba'da al-isya wa arba'un ba'da al-isya ka'adlihinna min lailatul qadr. Rasulullah bersabda, 4 rakaat yang kita lakukan sebelum salat zuhur itu seperti halnya 4 rakaat ketika kita lakukan setelah isya. Dan 4 rakaat setelah salat isya itu sebanding dengan kita melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Berarti saking besarnya pahala bagi isya 4 rakaat itu disamakan oleh Rasulullah dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Berarti sesuai dengan Al-Quran, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi satu ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu sebanding dengan ibadah selama 1000 bulan. Berarti ketika kita melakukan 4 rakaat setelah salat isya, maka itu seakan-akan kita telah melakukan sebuah ibadah di malam Lailatul Qadar yang mana pahalanya itu berlipat-lipat ganda sampai 1000, lebih baik daripada kita ibadah 1000 bulan. Sebagaimana juga diterangkan dalam hadis lain, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shalla al-isya wa akhiratan fi jama'atin wa shalla arba'a raka'atin qabla an yakhruja min al-masjid kana ka'adli lailatul qadar." Barang siapa yang melaksanakan salat isya secara berjamaah dan setelah itu ia melaksanakan salat 4 rakaat sebelum ia keluar dari masjid, maka seakan-akan ia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maksudnya mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah al-amal fiha yudha'afu Allahu sawabahu al-fadl min dzikri wa tasbih wa tahmid. Setiap amal yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu akan dilipat gandakan pahalanya al-fadl 1000 kali lipat. Sehingga 4 rakaat setelah salat isya atau ba'da isya itu sama halnya atau pahalanya dilipat malaikat 1000 kali lipat. Mengapa? Karena pahalanya disamakan dengan kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Sehingga setiap hari atau setiap malam kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam artian pahalanya bisa sama dengan malam Lailatul Qadar ketika kita istiqomah melakukan salat ba'da isya. Semoga dari hadis-hadis yang kami sampaikan, mulai dari qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh, ini bisa memotivasi kita atau meringankan kita untuk selalu beristiqomah untuk melakukan salat-salat sunnah. Yaitu tadi ketika kita
kita tidak mampu untuk melakukan semuanya, paling mudah salam